pemirsa, tentunya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama hari ini. Banjir yang mengepung Lampung melumpuhkan jalan Sumatera lintas timur dan menewaskan seorang bocah laki-laki di Lampung Utara. Tiga rumah di lereng Bukit Panjang, Bandar Lampung rusak akibat longsor. Geng motor di Bandar Lampung kembali berulah. Mereka menganiaya dua remaja hingga babak belur. Jalan Sumatera lintas tengah, tepatnya di Jalan Alam Syah Ratu Prawira Negara, Kelurahan Kelapa 7, Kecamatan Kota Bumi Selatan, Lampung Utara, yang ambles hingga Minggu siang belum diperbaiki. Hampir separuh badan jalan ini berlubang selebar hingga 4 meter dengan kedalaman lebih 2 meter. Jalan ambles akibat gorong-gorong di bawah jalan ambrol saat hujan lebat pada Sabtu pagi. Jalan ambles tidak melumpuhkan arus lalu lintas karena di lokasi terdapat 2 jalur. Di jalur jalan yang ambles, kendaraan besar tidak diperbolehkan melintas karena dikhawatirkan mencelakakan. Arus lalu lintas untuk kendaraan muatan berat seperti truk dan bus antar kota antar provinsi dialihkan menggunakan jalur lawan arah di sebelahnya. Amblesnya Jalan Sumatera lintas tengah tidak merenggut korban jiwa. Para pengendara mendesak pemerintah melalui Balai Jalan Nasional dan Dinas Bina Marga Provinsi Lampung segera memperbaikinya. Timbunan hampir 25 ton minyak curah oleh sejumlah distributor di Lampung dibongkar oleh Kementerian Perdagangan bersama Polda Lampung pada Sabtu lalu. Minyak curah itu ditemukan sudah dikemas ke dalam hampir 10.000 botol. Menurut petugas Kementerian Perdagangan, puluhan ton minyak curah itu seharusnya dikemas dalam botol dengan merek minyak kita berukuran 1, 2, dan 5 liter. Namun botol-botol isi minyak curah itu malah dijual menggunakan merek lain dan dijual di atas harga Rp14.000 per liter atau di atas HET minyak kita. Puluhan ton minyak curah yang sudah dikemas dalam ribuan botol ini disita dari 6 lokasi di Bandar Lampung dan Lampung Selatan. Pada kasus penimbunan minyak bersubsidi ini, belum ada satupun orang yang ditangkap atau ditetapkan sebagai tersangka. Polisi berjanji akan segera melakukan penegakan hukum kepada para distributor minyak nakal itu. Seluruh barang bukti ditahan di Mapolda Lampung. Nantinya minyak itu akan diolah kembali dan akan didistribusikan sesuai ketentuan yang berlaku. Ratusan remaja yang sedang balapan motor di Jalan Desa Bulukarto, Kecamatan Gading Rejo, Pringsewu, kocar-kacir melarikan diri saat rombongan polisi menggerebeknya. Sayangnya, upaya para pembalap liar sia-sia. Polisi yang telah mengepung dari awal bisa mengadang mereka. Lebih dari 100 pembalap liar ditangkap berikut motornya. Menurut polisi, balapan liar di desa ini meresahkan warga. Selain beberapa kali menyebabkan kecelakaan motor, suara bising knalpot juga mengganggu kenyamanan warga yang sedang tidur. Ratusan pembalap liar diberi sanksi mendorong motornya dari lokasi balapan hingga ke Mapolres Pringsewu sejauh 3 km. Setelah tiba di kantor polisi, para pembalap liar ini kemudian didata dan diperbolehkan pulang dengan syarat dijemput orang tuanya masing-masing. Motor yang tidak dilengkapi surat-surat kendaraan ditahan polisi.
Setelah melakukan penyelidikan selama 8 bulan, Kejaksaan Tinggi Lampung akhirnya menetapkan 3 tersangka dugaan korupsi retribusi sampah di Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Bandar Lampung. Ketiga tersangka adalah mantan Kepala Dinas bernama Syariwansyah, Kepala Bidang bernama Haris Fadilah, dan seorang bendahara bernama Hayati. Dari hasil penyelidikan Kejati, kerugian negara akibat korupsi itu mencapai hampir 7 miliar rupiah. Ketiga tersangka menggunakan uang retribusi sampah yang dipungut dari masyarakat untuk kepentingan pribadi dan operasional Dinas Lingkungan Hidup. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, namun ketiga pejabat itu belum ditahan. Kejati Lampung dalam waktu dekat akan segera memeriksa mereka. Korupsi retribusi sampah di Dinas Lingkungan Hidup Bandar Lampung terungkap setelah terdapat selisih angka target PAD dengan realisasi yang disetorkan ke kas daerah. PAD dari sektor retribusi sampah mulai 2019 hingga 2021 tidak pernah mencapai target. Dari hasil penyelidikan Kejati melalui karcis yang beredar, pungutan retribusi itu mencapai target dan rupanya uangnya tidak seluruhnya disetorkan ke kas daerah. Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad memenuhi panggilan jaksa penuntut KPK sebagai saksi dalam sidang lanjutan kasus suap penerimaan mahasiswa baru Unila di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bandar Lampung, Selasa pagi. Musa Ahmad mengaku pernah dimintai tolong kerabatnya untuk menitipkan anaknya masuk ke Fakultas Kedokteran Unila. Namun Musa mengklaim tidak pernah memberikan uang kepada pihak Unila untuk meluluskan anak kerabatnya itu. Sebelumnya, nama Musa Ahmad mencuat karena masuk dalam daftar sejumlah pejabat di Lampung yang menitipkan anak atau anggota keluarganya supaya bisa masuk Fakultas Kedokteran Unila dengan memberikan uang pelicin. Musa akan diperiksa penyidik KPK bersama 6 saksi lainnya, yakni anggota DPRD Tulang Bawang Barat, Marzani, Kepala Biro Perencanaan dan Humas Unila, Budi Sutomo, anggota DPRD Lampung, Mardiana, istri mantan Rektor Enung Juhartini, serta politisi Partai Demokrat Lampung, Hengki Molanda dan Giani. Kasus suap penerimaan mahasiswa baru Unila itu menyeret mantan Rektor Unila Karomani, mantan Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Heriandi, dan mantan Ketua Senat Unila Muhammad Basri. Ketiganya sebagai pengendali penerimaan mahasiswa baru dari jalur mandiri. Para terdakwa memasang tarif puluhan juta rupiah hingga 300 juta rupiah per orang. Selain untuk pribadi, uang suap itu juga untuk membiayai pembangunan gedung Lampung Nahdien Center. Lima 50 kapal Roro disiapkan Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan untuk angkutan arus mudik Lebaran 2023. ASDP Bakauheni memperkirakan arus mudik Lebaran tahun ini sama ramainya seperti tahun lalu karena jadi tahun kedua setelah pelarangan mudik akibat pandemi COVID-19. Puluhan kapal Roro itu disiapkan pihak Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan atau Gapasdap Bakauheni. Dari 50 kapal yang disiapkan, 6 masih dalam perawatan atau docking. Kapal Roro untuk angkutan arus mudik hampir seluruhnya berukuran besar. Ini untuk mencegah terjadinya penumpukan calon penumpang dan kendaraan di pelabuhan. Jelas karena kemarin adanya pembatasan karena COVID, maka ini dikhawatirkan akan ada lonjakan. Oleh karena kami juga sudah mempersiapkan kapal-kapal yang memang mempunyai kapasitas yang besar, sehingga pada saat puncak itu kita bisa mengatasi dan bisa menyeberangkan dengan aman, nyaman tanpa ada insiden. Tahun pertama setelah pemerintah mencabut larangan mudik pada 2022 lalu, jumlah pemudik dari Sumatera ke Jawa dan sebaliknya membludak. Antrian kendaraan di Pelabuhan Bakauheni mengular hingga ke jalan tol.
Untuk mengurai kemacetan pemudik yang lebih parah, Kementerian Perhubungan akhirnya mengoperasikan 2 pelabuhan di Lampung untuk melayani pemudik. 2 pelabuhan yang dioperasikan saat itu, Pelabuhan Bakauheni dan Pelabuhan Barang Panjang yang melayani pelayaran dari Bandar Lampung ke Pelabuhan Ciwandan, Merak. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Meski Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah masih sekitar 2 bulan lagi, namun industri rumahan kue kering di Bandar Lampung sudah mulai bergeliat. Salah satunya pengusaha kue bernama Hodijah, warga Jalan Merak, Kelurahan Sukarame, Bandar Lampung. Hodijah mulai kebanjiran pesanan pembuatan kue untuk Lebaran. Kue yang dijual Hodijah antara lain nastar, putri salju, ring keju, skippy, dan lain-lain. Sejak banyak pesanan, Hodijah rata-rata menghabiskan 100 kg tepung per hari untuk dijadikan aneka kue. Sebelum Lebaran saya sudah terima order karena memang konsumen saya itu seller saya itu memang sudah store orderan itu sudah dari 5 bulan sebelumnya gitu, karena terkadang kalau sudah dapat waktu ya nggak kejar dengan iniannya. Banyaknya pesanan kue itu membawa berkah bagi tetangga Hodijah. Mereka dilibatkan untuk bekerja membuat kue. Kini Hodijah sudah memiliki sekitar 8 pegawai dan semua tetangganya. Alhamdulillah saya bekerja di sini sangat membantu untuk ekonomi keluarga. Untuk memasarkan kuenya, Hodijah kini mengandalkan puluhan resellernya karena sudah tak sanggup memenuhi pesanan sendirian. Kue kering itu dikemas mulai dari ukuran 500 gram dengan harga bervariasi antara 20 sampai dengan Rp50.000 per toples. Omsetnya pun kini mencapai belasan juta rupiah per bulan. Bahan kue kering ini telah mempersiapkan kebutuhan Ramadan dan Lebaran bagi customernya. Nah, bagaimana dengan Anda pemirsa? Sudahkah Anda membuat perencanaan yang matang untuk mempersiapkan kebutuhan Ramadan dan Lebaran Anda nanti? Ada baiknya Anda membuat perencanaan dan persiapan yang matang mulai dari sekarang. Fitri Amalia melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Vika Rana dan seluruh tim redaksi pamit undur diri, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.